Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Laila dengan NIM 2530202122. Perkenalkan, nama saya Tazkia Altafunisa dengan NIM 2530202155. Perkenalkan, nama saya Farmola Nasar dengan NIM 2530202151. Perkenalkan, saya Renaulia dengan NPM 2530202148. Perkenalkan, nama saya Ayas Sania Rantisi dengan NPM 2530202154. Perkenalkan, nama saya Zahra Dewi Ayuning Dinanti dengan NPM 2530202126. Kami dari Program Studi Teknologi Pangan kelas D Ingin memaparkan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, serta latar belakang sosial dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Namun, di balik kekayaan tersebut, keberagaman juga dapat menimbulkan tantangan. Masih sering kita menemukan sikap intoleransi, diskriminasi, dan perundungan, hingga konflik sosial yang berakar dari perbedaan. Bahkan lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi ruang aman dalam inklusif terkadang masih menghadapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap generasi muda terhadap perbedaan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membangun karakter, sikap intoleransi, dan rasa persatuan. pengertian dan tujuan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merespon keberagaman budaya, agama, suku, ras, dan latar belakang sosial peserta didik. Pendidikan ini menekankan nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membentuk individu yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, pendidikan multikultural juga bertujuan mengurangi prasangka, stereotip, serta diskriminasi yang sering muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural sangat relevan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, pendidikan multikultural bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan nilai pendidikan multikultural. Pancasila sebagai landasan negara mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi pendidikan multikultural. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Dalam pendidikan, hal ini diwujudkan melalui toleransi beragama dan kebebasan menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan hak yang sama. Pendidikan multikultural menolak segala bentuk diskriminasi dan menekankan perlakuan yang adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman budaya dan identitas. Pendidikan berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengajarkan nilai demokrasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pemerataan dan keadilan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural menjadi sangat penting di Indonesia karena tingginya tingkat keberagaman sosial dan budaya.
Tanpa pemahamannya yang baik tentang perbedaan, masyarakat rentan terhadap konflik sosial dan perpecahan. Selain itu, perkembangan globalisasi dan media digital turut memengaruhi pola pikir generasi muda. Arus informasi yang cepat jika tidak disertai sikap kritis dan nilai kebangsaan dapat memperkuat sikap intoleran dan eksklusif. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dibutuhkan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Pendidikan multikultural juga berperan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Implementasi pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Pendidikan multikultural berbasis Pancasila dapat diimplementasikan melalui berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui kurikulum, dengan memasukkan nilai toleransi, persatuan, dan keadilan dalam mata pelajaran maupun kegiatan proyek. Lingkungan sekolah dan kampus juga harus menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Guru dan tenaga pendidik berperan sebagai teladan dalam bersikap adil dan menghargai perbedaan. Metode pembelajaran yang partisipatif seperti diskusi kelompok, kerjasama lintas latar belakang, dan studi kasus sosial dapat membantu peserta didik memahami dan mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam menjaga nilai Pancasila dan pendidikan multikultural. Mahasiswa tidak hanya sebagai penerima pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan sosial. Di era digital, generasi muda dituntut untuk mampu bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, baik di dunia nyata maupun media sosial. Nilai Pancasila menjadi pedoman agar kebebasan berekspresi tetap menjunjung kemanusiaan dan persatuan. Sebagai penguatan dari pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar konsep teoretis, tetapi kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan realitas yang tidak bisa dihindari hingga memerlukan landasan nilai yang kuat agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai pedoman utama yang menyatukan keberagaman tersebut. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam dunia pendidikan melalui pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Peserta didik diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Pendidikan multikultural juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Di lingkungan pendidikan, peserta didik tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar hidup bersama orang lain yang memiliki latar belakang berbeda. Proses ini melatih sikap empati, toleransi, dan saling menghargai yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan keberagaman semakin kompleks. Informasi yang tersebar luas melalui media sosial seringkali memicu kesalahpahaman, prasangka, bahkan konflik yang berbasis perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila berfungsi sebagai filter nilai agar generasi muda mampu bersikap kritis, bijak, dan tidak mudah terprovokasi dan isu-isu yang dapat memecah persatuan bangsa. Peran generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menghargai perbedaan pendapat, menolak diskriminasi, serta menjunjung tinggi keadilan sosial merupakan wujud nyata penerapan pendidikan multikultural. Bahwa pendidikan multikultural berbasis Pancasila merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pendidikan ini mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan moral.
Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang damai, adil, toleran, dan bersatu dalam keberagaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural berbasis Pancasila merupakan kebutuhan strategis bagi bangsa Indonesia. Melalui pendidikan ini diharapkan lahir generasi yang cerdas secara intelektual, toleran secara sosial, dan kuat dalam nilai persatuan. Semoga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup dalam menghargai perbedaan dan bisa terwujudnya Indonesia yang bersatu dan berkepribadian dalam keberagaman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.